Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Keswari Santoso dengan NIM 112111308, mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Bu Widya Astuti. Saya kali ini akan membahas tentang balance scorecard. Slide pertama, latar belakang penggunaan balance scorecard. Adanya perkembangan teknologi baru yang mendorong dunia bisnis untuk terus berinovasi dan memperkuat strategi bisnisnya agar dapat bersaing dalam dunia pasar. Salah satu hal yang dapat digunakan yaitu perusahaan harus memiliki standar kinerja yang mampu menghasilkan keuntungan. Pada umumnya, perusahaan masih menggunakan model penilaian kerja tradisional dengan membandingkan kinerja yang dianggarkan yang hanya diatur dengan kinerja yang berkaitan dengan keuangannya. Hal yang sulit diukur diabaikan atau diberi nilai kuantitatif yang sembarangan, sehingga menyebabkan orientasi perusahaan hanya pada keuntungan jangka pendek dan cenderung mengabaikan kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang, serta kurang mampu mengukur kinerja operasional perusahaan secara baik. Untuk mengatasi keterbatasan nilai kinerja tradisional tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur kinerja kontemporer, salah satunya adalah balance scorecard. Definisi balance memiliki makna berimbang, yang artinya dalam mengukur kinerja seseorang atau suatu organisasi harus diukur secara seimbang dari dua sudut pandang seperti keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, internal dan eksternal. Scorecard sendiri memiliki makna kartu skor. Maksudnya yaitu kartu skor yang digunakan dalam merencanakan skor yang diwujudkan pada masa yang akan mendatang. Kemudian konsep balance scorecard adalah metode pengukuran hasil kerja yang digunakan untuk meningkatkan kinerja eksklusif sehingga perusahaan jadi lebih tahu tujuan mana pergerakan dan perkembangan yang telah dicapai. Balance scorecard mengacu pada ukuran kinerja strategis manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi dan meningkatkan berbagai fungsi bisnis internal dan kinerja eksternal organisasi. Selanjutnya, bagaimana mengukur perspektif keuangan? Kinerja perspektif keuangan dalam penelitian tersebut diukur atau dinilai dengan menggunakan rasio-rasio keuangan meliputi CAR, CAP, ROA, BOPO, dan LDR. CAR atau modal inti ditambah modal pelengkap dibagi ATMR dikali 100%. CAP aktiva produktif yang diklasifikasikan dibagi aktiva produktif dikali 100%. Adapun ROA, laba sebelum pajak dibagi total aktiva dikali 100%. BOPO, biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Dan LDR, total kredit yang diberikan dibagi dana yang diterima ditambah modal inti dikali 100%. Bagaimana mengukur perspektif pelanggan? Kinerja perspektif pelanggan dalam penelitian tersebut diukur atau dinilai dengan meneliti tingkat kepuasan dan loyalitas nasabah terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan. Cara yang digunakan untuk menghimpun informasi mengenai tingkat kepuasan kuesioner pada para nasabah perusahaan. Variabel keputusan pelanggan akan diukur dengan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Bagaimana mengukur perspektif proses bisnis internal? Kinerja perspektif proses bisnis internal dalam penelitian tersebut diukur atau dinilai dengan melihat tingkat inovasi
perusahaan dalam rentang waktu tertentu, misal 3 tahun atau 5 tahun, dengan cara membandingkan jumlah produk baru dengan total produk yang ada. Kemudian ada bagaimana mengukur perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kinerja perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam penelitian tersebut diukur atau dinilai dengan tolak ukur tingkat kepuasan dan motivasi karyawan, tingkat produktivitas karyawan, dan tingkat retensi karyawan. Tingkat kepuasan dan inovasi karyawan diukur dengan skala Likert seperti pada perspektif pelanggan. Produktivitas kerja karyawan dihitung dengan membandingkan laba bersih sebelum pajak dengan jumlah karyawan secara keseluruhan. Tingkat retensi karyawan dihitung dengan membandingkan jumlah karyawan tahun bersangkutan dengan jumlah karyawan tahun sebelumnya. Kemudian ada konsep ini terfokus pada 3 hal, yaitu mengidentifikasi visi dan misi organisasi atau perusahaan. Kedua, mengidentifikasi strategi untuk mencapai misi tersebut. Dan terakhir, menganalisis kinerja organisasi atau perusahaan dari perspektif tertentu sebagai upaya dalam menentukan gagasan untuk mengetahui bagaimana hasil akhir yang diperoleh. Langkah-langkah membuat balance scorecard. Pertama, menemukan dan menetapkan visi perusahaan Anda. Kedua, menemukan tujuan strategis Anda atau SWOT. Ketiga, menganalisis faktor keuangan, faktor kunci kesuksesan dan perusahaan. Keempat, menetapkan Key Performance Indicator atau KPI. Dan yang terakhir, menemukan target, rencana, dan tindakan. Kemudian kaitan 4 perspektif balance scorecard dengan visi dan misi. Financial strategi yang pertama, yaitu strategi untuk mengetahui bagaimana kita para pemegang saham. Kedua, dari customer, yaitu strategi untuk mengetahui bagaimana memuaskan para pelanggan. Dan yang ketiga, internal business process, strategi yang akan digunakan dalam proses bisnis untuk mendapatkan hasil yang baik. Dan yang terakhir, learning and ground, bagaimana cara memelihara kemampuan untuk berubah dan berkembang. Kita masuk ke kasus perhitungan dan penyelesaiannya. Saya ambil contoh dari kasus rumah sakit swasta. Jadi visi rumah sakit tersebut yaitu menjadikan rumah sakit pilihan utama dengan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi dan berorientasi pasien. Dan misinya yaitu menyediakan layanan kesehatan yang komprehensif, aman, dan terjangkau, serta terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perspektif keuangannya dengan menggunakan KPI, tingkat hunian kamar, pendapatan per pasien, margin laba, pengembalian investasi atau ROI, dan alat kesehatan baru. Contoh, perhitungan tingkat hunian kamar, yaitu dengan jumlah hari kamar terisi dibagi jumlah hari dalam periode dikali 100. Maka pendapatan per pasien sama dengan total pendapatan dibagi jumlah pasien. Dan menghitung margin laba dengan pendapatan dikurangi biaya dibagi pendapatan dikali 100%. Seterusnya dengan perspektif pelanggan, yaitu indeks kepuasan pasien, waktu tunggu pasien, tingkat keluhan pasien, rekomendasi pasien baru. Contoh, perhitungan KPI dihitung berdasarkan survei kepuasan pasien yang mencakup berbagai aspek seperti keramahan staf, kebersihan, waktu tunggu, dan hasil pengobatan. Tingkat keluhan pasien, yaitu jumlah keluhan pasien dibagi jumlah pasien dikali 100%. Perspektif proses bisnis internasional, waktu tunggu operasi, tingkat kesalahan medis, efisiensi penggunaan obat-obatan, tingkat kepatuhan terhadap prosedur keselamatan
pasien. Contohnya perhitungan efisiensi menggunakan obat-obatan. Dan terakhir, kita menghitung perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan KPI, jumlah tenaga medis yang bersertifikat, jumlah jam pelatihan, jumlah inovasi dalam pelayanan kesehatan, tingkat turnover karyawan. Kita mengambil contoh perhitungan tingkat turnover karyawan dengan jumlah karyawan yang mengundurkan diri dibagi jumlah total karyawan dikali 100%. Maka akan didapatkan jumlah atau total perhitungan tingkat turnover karyawan. Baik, kesimpulan yang bisa diambil yaitu balance scorecard adalah alat yang sangat berguna bagi organisasi yang ingin meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan strategisnya. Dengan menggunakan balance scorecard, organisasi dapat mengukur kinerja secara komprehensif, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan membuat keputusan yang lebih baik. Sekian pemaparan materi tentang balance scorecard dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa diterima oleh semuanya yang menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.